teman-teman dimanapun tempat-tempat yang menurut teman-teman seram pasti ada. Jangankan di tempat angker ya, Beh. Ya iya. Mungkin ya, di tempat di rumah sendiri pun ada ya. Ada. Ya, di mana-mana. Ingat setan ada di mana-mana. Ya kan. Nah, itu kan versi Babe tadi kan udah jelasin panjang lebar. Nah, mungkin biar Bang Ipo juga ada kerjanya, Beh. Kita lanjut. Ada kerjanya apa? Iya, saya cuma mau nanya, kan banyak yang nanya nih, teman-teman sahabat saya juga, saudara-saudaraku semua di rumah, ya kan, selama ini sulit membedakan antara jin, setan, sama apa, siluman. Siluman. Iya, katanya kan, ya mereka memang satu jenis. Mm-mm. Ya, nggak bedanya seperti halnya manusia, ada tinggi, maaf ya Beh, tinggi, pendek, ya kan, sedang, ya kan, kurus, gemuk, ya kan, jelek, cakep itu relatif. Iya, betul. Ya gimana pandangan orang aja. Saya bilang cuma tinggi jelek doang ya. Tinggi jelek, tinggi pendek doang ya. Nggak bilang nggak bilang jelek atau ganteng ya. Gitu kan. Maksudnya itu relatif. Nah, makanya saya mau nanya sama Bang Ipau biar Bang Ipau juga ada sedikit penjelasan kepada teman-teman. Ya kan. Kalau Babe kan sedikit sudah menjelaskan mindset. Ya kan, mindset ternyata itu semua yang terjadi itu hanya mindset, guys. Mindset dari seseorang ya, Be. Betul. Menciptakan sesuatu pikiran bahwa dia ngelihat kuntilanak seperti ini dan diarahkan oleh makhluk astral itu dia berbentuk seperti itu. Makanya saya selalu bilang, saya pikirin ini ganteng, ini cantik, ini ganteng, ini cantik agar berupa seperti model, ya kan? Iya. Jadi makanya kenapa saya bukan berani guys, tapi mindset di pikiran saya selalu saya pikir yang indah-indah, Be. Begitu. Jadi kalau bukan iya, bukan traveling ya, bukan traveling. Tapi saya berpikirnya itu karena saya pikir dari awal saya juga maksudnya dikasih tahu sama kedua orang tua ya, Be. Lo takut dia berani, lo berani ya insya Allah. Ya kita kan nggak tahu dia takut apa enggak karena kita nggak bisa lihat. Nah, oke Bang Ipau, saya hanya itu aja. Bang Ipau mau nanya Bang Ipau, tolong dijelasin sama teman-teman perbedaan jin, setan dan siluman ya, Be. Iya. Ya. Oke. Sebenarnya pertanyaan ini harusnya ke Babe. Karena beliau ini sebenarnya yang lebih mengerti ya, memahami lebih dalam apa itu setan, apa itu jin, apa itu siluman. Nah, kemungkinan kalau perbedaan antara setan dan jin jelas ya, Be ya. Sangat jelas banget karena sebenarnya setan itu yang seperti Babe bilang itu tidak Allah ciptakan. Karena yang Allah ciptakan itu iblis. Tapi setan itu bisa dari kita, golongan manusia, bisa dari golongan jin. Sesuai dengan ayat Allah di surat An-Nas. Jadi kita ini mendapat gangguan itu dari golongan setan, dari golongan jin dan manusia gitu. Jadi ya balik juga ke ke ayat Allah yang lain seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa setan yang nggak disebut? Kenapa iblisnya nggak disebut? Karena sudah terlaknat. Dan terlaknatnya setan ini bisa jadi dari dua, Bang Aco. Manusia dan jin. Ya, coba dipahami surat An-Nas. Kita mendapat gangguan dari golongan manusia dan golongan jin. Kenapa bisa begitu? Ya sebenarnya sifat setan itu kan bisa jadi manusia. Kalau manusia yang selalu ingkar kepada Allah, tidak menjalankan syariat Allah, kerjaannya selalu menipu, merugikan orang lain. Oh, itu setan. Itu setan dari golongan manusia dan begitu juga mungkin dari golongan jin. Berarti kalau informasi seputar setan kredit itu benar ya, Ben? Oh, iya benar. jadi seperti itu, Bang Aco. Jadi bisa dikategorikan itu sifat, Bang Aco. Kalau dari setan ya, kalau jin udah jelas ya, jin dengan segala bentuknya. Tetapi memang kan ada, Bang Aco, orang-orang yang memang dikasih penglihatan juga tentang makhluk goib. Kadang-kadang katanya melihat itu makhluk itu ganteng, cantik. Nah, seperti itu. Sebenarnya ya yang sudah Babe ajarkan kepada kami nih, khususnya tim Misteri on the Road, sebenarnya itu kamuflase, Bang Aco. Karena memang Allah berikan kelebihan juga ya, Be ya.
ke golongan jin itu, dia bisa merubah wujud seperti yang tadi mindset kita. Iya. Mindset kita. Nah, sebenarnya saya juga mau bertanya juga Bang Aco kepada Babe, bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu daya dengan perubahan bentuk-bentuk kamuflasenya makhluk-makhluk goib itu Bang Aco. Karena tiap hari ketemu kemana aja ya. Mumpung di konten. Kalau ini kan kita kadang-kadang kita penonton dan sahabat Aceh Noris, karena memang beliau ini, Babe ini adalah pembina kami ya dari tim Misteri on the Road. Nah, kami memang dibina oleh beliau gitu. Jadi kita sering lah dapat masukan dari beliau, mendapat petua dari beliau bahwa tipu goib seperti ini, seperti itu. Saya pun tertipu guys. Konten dia baru nanya. Tetapi karena ini ada di konten Aco Noris yang mungkin penontonnya belum tahu kan ya, mungkin banyak yang belum tahu juga. Nah, ada baiknya kan Babe juga menerangkan bagaimana kiat-kiat supaya kita tidak tertipu dengan kamuflasenya makhluk goib. Itu Bang Aco. Mau saya jawab, Be? Oke, Be. Mau saya jawab? Langsung jawab apa? Oh, oke. Udah saya jelasin dulu nih. Ya ternyata guys, itu sudah dijelasin sama Bang Ipau, kurang lebihnya ya begitulah. Kalau ternyata manusia dan iblis dan makhluk-makhluk lain itu sebenarnya tidak diciptakan ya. Itu hanya Dari golongan setan ya. ya dari golongan manusia iblis memang Allah ciptakan. ya. Tuh kalau jadi dia beranak pinak, nggak bedanya seperti manusia beranak pinak ya kan. Ya dikasih nama lah setan, dikasih nama tuyul gitu ya Be, ya kan. Kemudian kita manusia, saya Aco, Babe, ada namanya channelnya Ekspedisi Lorong Waktu, itu kan ada bedanya. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk goib dan manusia itu sebenarnya memiliki banyak kemiripan ya Be. Kemiripan. Ya kemiripan, dia punya dunianya masing-masing, kita punya dunia masing-masing. Nah lanjut dari pertanyaannya ini Bang Ipau, demi konten guys baru keluar. Gila. Padahal selama ini dia sering ketemu, sering berjumpa emang demi konten ini. Ya. Apa sih ini bisa di-cut ya guys? Enggak. Tadi apa itunya pertanyaannya? Kiat-kiat. Oh, cara bagaimana kita tidak antisipasi agar tidak tertipu daya. Tapi kadang-kadang berarti kalau teman yang nipu juga sama kayak setan dong. sama. Nah, itulah kenapa Oh gitu. jika kita baca dari A'udzu birabbin nas, malikinas ilahinat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu Fi sudurinas minal jinnati natiwan nas. Setannya nggak disebut karena bisa jadi dua. Ya, kira setan ngomong kemari, setannya nggak disebut. Setannya nggak disebut, kurang ajar. Parah banget ya. Bisa setan ke golongan jin, bisa setan ke golongan. Iya. Ya teman-teman ini biar kata aja teman-teman, soalnya ini lokasinya udah horor banget. Ya kan di gedung. Ada di tengah-tengah. Iya, tengah-tengah bangunan kosong, orang-orang mah di-explore, kita mah buat tongkrongan ngobrol. Oke, Beh, lanjut dari pertanyaannya Bang Ipau, bahwa Bang Ipau menanyakan kiat-kiat cara untuk antisipasi kita sebagai orang gitu biar tidak tertipu daya gitu kan. Kalau ketipu teman sih udah biasa ya, Beh. Gitu ya. Ya alhamdulillah, sebenarnya gampang sih. Untuk kita tidak tertipu setan itu gampang. Yang pertama yang kita perbaiki adalah akhlak kita gitu. Artinya akhlak kita itu yang lebih baik itu, terus kemudian sabar kita itu dulu sebenarnya. Jadi yang memang kalau kita tidak mau diganggu setan atau lebih minta mohon kepada Allah untuk diberikan penglihatan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini kan cuma haknya Allah nih. Orang-orang yang bisa melihat alam gaib itu karena Allah berikan gitu. Makanya saya dulu ngajarin pernapasan, ngajarin ilmu kebatinan, saya bilang nanti Anda akan bisa melihat jin. Ternyata saya salah. Ini saya bilang nih di kontennya Bang Aco ya. Ternyata saya salah. Kenapa? Karena saya tidak pernah, harusnya saya berkata saya tidak berhak untuk menentukan orang itu bisa melihat. Karena yang berhak itu adalah Allah. Iya betul. Gitu. Nah begitu ya, karena memang dulu mungkin barangkali masih muda ya. Karena lewat latihan-latihan itu saya mempertajam penglihatan saya. Saya pikir orang yang ikut latihan
ilmu kebatinan dan pernapasan digabung itu semuanya nanti akan bisa melihat alam goib. Ternyata tidak, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti konteksnya Bang Ipau bilang, sebenarnya bagaimana caranya supaya kita itu bisa benar-benar mengetahui itu adalah makhluk goib dan makhluk goib itu dalam bentuk apa, misalnya gitu kayak. Nah, itu sebenarnya tidak ada kepastian juga karena sudah dijelaskan oleh Allah, oleh Al-Qur'an ya, bahwa manusia itu tidak bisa melihat jin yang sebenarnya kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang bisa melihat jin itu dalam keadaan yang baik, yang sebenarnya. Bahkan Rasulullah sendiri lah yang tahu malaikat Jibril itu bentuknya seperti apa. Iya betul. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia yang paling istimewa, yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan paling tidak itu 70-80% lah untuk penglihatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama itu tadi, kita memahami ibadah kita pahamin. Misalnya sholat kita pahamin, kita tahu artinya semuanya, kita paham tujuannya. Terus kemudian kita berbuat baik kepada orang lain, yaitu adalah untuk menanamkan yang pertama adalah kesabaran. Setelah kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah kita akan menjadi tenang. Nah, begitu kita menjadi tenang, kita masuk satu lokasi seperti ini, itu Biasa aja. debar jantungnya nggak ada. Iya biasa aja. Gitu, debar jantungnya nggak ada. Begitu debar jantungnya nggak ada, dan ternyata kita dikasih penglihatan, nih muncul nih, maaf, misalnya kayak tadi kuntilanak yang cantik. Iya. Duh, di dalam rumah begini kosong, kok ada perempuan cantik. Iya. Pakaian putih-putih, rambutnya panjang, nih, wow, menor lah, gitu kan. Nah, cukup kita berkiblat kepada Allah, jangan langsung berhawa nafsu. Iya, Artinya hawa nafsu ini macam-macam ya, bukan hawa nafsu karena birahi aja, bukan. Karena hawa nafsu, udah langsung begitu, tetap terkesima, misalnya begitu. Itu jangan langsung kita ucapkan, tetapi subhanallah, walhamdulillah, gitu. Allahu Akbar, ya Allah ya Tuhanku. Kita berzikir saja kepada Allah dan pandangi dia terus. Kita tarik nafas, zikir itu kita hembuskan. Allahu Akbar itu dalam hati, tapi napas kita sambil kita hembuskan ke depan, kepada makhluk tersebut. Insya Allah dia akan berubah, gitu. Karena dengan kalimat Allah makhluk itu bisa dirubah. Kun fayakun atas izin Allah. Nah, atas izin Allah semuanya. Apabila Allah sudah menentukan sesuatu, maka terjadilah gitu. Nah, itu sebenarnya dengan makhluk goib. Jadi pandangan pertama kita itu jangan langsung kita yakinin bahwa makhluk goib itu adalah itu yang kita pandang. Tetapi tetap berkiblat dan terus memuji Allah sehingga kita dalam hati itu berdoa. Misalnya kita doa, ya Allah perbaikilah pandanganku. Ya Allah sempurnakanlah pandanganku atas izinmu ya Allah. Maka di situ kalau dapat izin dari Allah, itu yang tadinya kuntilanak itu berubah tahu-tahu ada buntutnya. Iya. Tapi kita dikasih lihat cuma buntut doang. Iya, buntut doang. Gitu. Kok kuntilanak berbuntut? Lah ini ada apaan kok? Perempuan berbuntut gitu. Nah, artinya seperti itu. Jadi artinya pandangan goib itu tidak pernah bisa kita tetapkan, Bang Acok. Saya dikasih pandangan lihat goib, itu nggak berani mengatakan yang sebenarnya di goib ini apa, karena semuanya goib itu berkamuflase. Kalau begitu. Nyambung dari perkataan Babe nih, kita kan kadang kan ada namanya mediumisasi ya. Ya, mediumisasi. Ya kan, saya kan juga pernah ikut Babe penelusuran, pernah ikut Babe ngeplok segala macam. Kan Babe pernah bilang, ya kita juga nggak bisa percaya sama itu banget. Iya, betul. Ya kan, karena dia kan berdasarkan cerita. Dia juga dengar kita lagi bercerita, dia dengar, ya kan. Lalu dia menyerupai. Iya, dia dipanggil ya kan. Dia bercerita seolah-olah cerita kita dibenarkan, ya kan, mengarahkan kita ke cerita itu kan. Ke tempat itu supaya dia berkeyakinan, kita nih supaya berkeyakinan bahwa meyakini bahwa di situ kejadiannya memang seperti itu dan yang meninggal itu adalah si A, si B, si C. Padahal yang meninggal tetap meninggal, ruh itu kembali ke alamnya, yang ngerusuhin ini adalah jin. Oh, itu dia. Ya makanya saya dapat pesan dari Babe kan sendiri kan. Ya kita juga nggak bisa percaya teman-teman, maksudnya
kita hanya mencoba ya Be, mencoba berinteraksi. Kalau memang nggak ada sih setan yang jujur Be ya. Kalau misalnya namanya setan. Iya, bingung juga sih makanya kan. Makanya saya juga bingung teman-teman. Maksudnya berarti kalau tukang bohong berarti setan ya guys. Ya, udah itu aja udah. Iya tukang bohong. Tapi kadang-kadang marah dikata setan. Iya. Marah juga temen setan guys. Bingung. Jadi kita jadi orang penyabar. Ya maksudnya apapun yang diceritakan di kontennya MOTR atau Babe juga sempat menyampaikan kita nggak bisa percaya juga ini makhluk, ya kan? Karena kita coba berusaha berkomunikasi sebagai ajang pembuktian. Ternyata kalau setan jujur, setan nggak bakalan cerita, nggak bakalan jadi setan kali Be ya. Jadi setan nggak akan masuk dalam neraka, jadi dia masuk surga semua. Iya, surga semua. Iya benar ya itu. Nah di sini lah Bang Aco, kenapa di konten saya sendiri di ekspedisi lorong waktu, ini kan kalau saya kan penelusuran sendiri. Iya sendiri. Iya. Nah pada saat saya eksplor sendiri ke lokasi angker, saya itu tidak bercerita tentang apa yang saya lihat di situ, tapi saya lebih mengacu kepada supaya penonton ini mendapatkan motivasi, mendapatkan edukasi bahwa sesungguhnya kita lebih mulia dari mereka. Terus kemudian kita tidak terganggu. Jadi apa yang saya lihat, karena saya tahu kamuflasenya mereka, maka saya enggan untuk bercerita tentang apa yang saya lihat. Karena kalau saya bilang itu genderuwo di situ, kalau itu genderuwo, kalau ternyata bukan, kan sama aja kayak saya berbicara itu kayak kosong gitu, nggak ada apa-apanya. Makanya apa yang saya lihat ya saya udah ini aja, mana dia genderuwonya, mana dia kuntilanaknya ini, kalau ini maju ke depan sini. Nah saya lebih cenderung ke situ dan tidak menceritakan apa yang saya lihat, kecuali maaf karena kan ada juga tayangan hiburan, terus kemudian ada mediumisasi. Oke lah saya iyain dulu mediumisasinya, tetapi pada saat penutupan saya bilang jangan tertipu dengan si setan. Tukang tipu setan namanya lo ya. Tukang tipu lo ya. Jadi begitu aja kali Bang Aco penjelasan saya sedikit banyak. Iya, tuh Bang Ipo gimana, udah puas dengan jawabannya? Oh iya. Oke. Bang Ipo sudah puas dengan jawabannya, Babe juga sudah banyak banget bercerita pengalamannya. Nanti mungkin kita akhiri dulu kali Be ya. Obrolan kita kali ini ya Be ya. Biar teman-teman makin kepo, makin penasaran. Jangan lupa guys, pertama nih ekspedisi lorong waktu. Kalau ada pertanyaan jangan di komen. Di kolom komentar gua harus ngapain lagi. Ya kan. Nah, ini ada Babe ekspedisi lorong waktu, nanti gua cantumin linknya di deskripsi dan gua tag namanya di judul. Ada MOTR diwakili oleh Bang Ipau. Gua bakalan tag juga namanya dan gue taruh dicantumin di link deskripsi. Buat teman-teman yang punya lokasi angker yang kata menurut kalian angker, bisa ikut collab ya. Iya. Nah, kalau penasaran pengen ikut penelusuran. Iya, karena teman-teman kita nggak bisa bercerita apa yang terjadi di sini kalau kalian sendiri tidak mengalaminya. Jujur, karena apa yang kalian lihat tidak akan sama dengan apa yang kami alami di sini. Iya, karena kalian hanya bisa komentar itu tidak berekspresi. Jadi saya maklumin, kalian bebas berkomentar, bebas berekspresi, bebas bercerita, bebas bersugesti, berhalu-halu ria, ya kan. Kalau saya di sini ya saya hanya meyakini apa yang saya yakinkan. Ya kan, saya hanya berpegang teguh dengan agama saya dan Allah ya Be ya. Ya kan, ya sekalipun Babe bilang itu genderuwo, seperti yang Babe sampaikan ke saya, jangan pernah percaya. Ya kan, tipu dayanya setan. Nah iya, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu podcast Kupas Misteri di lokasi Curug ini Be apa? Ini Curug Gunung Sindur. Curug Gunung Sindur dekat Kali Angke. Nanti kalau teman-teman para ghoster yang kepo dengan lokasi di sini bisa hubungi, ada Babe ekspedisi lorong waktu. Ya, ada Bang Ipau juga dari MOTR. Ya. Sekali lagi teman-teman, saya pernah berpesan di lab-lab saya di manapun aplikasi saya jalani, saya selalu bilang rasa takut itu bisa dilawan. Benar kan? Ya kan, takut itu bisa dilawan. Ingat. Dan saya akhiri dulu podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada salah kata dan perbuatan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik kami semua yang ada di sini. Lalu kita juga manusia, tempat salah dan hilang. Sampai berjumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Stay safety. Bye bye. Assalamualaikum.